Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada secara bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sedangkan secara istilah, qada berarti menentukan atau memutuskan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana belum adanya atau belum diciptakannya bumi, manusia, dan seluruh alam semesta. Jadi, sebelum manusia diciptakan, jauh sebelum itu, manusia sudah ditentukan takdirnya oleh Allah dari awal hingga akhir. Kemudian qadar. Qadar secara bahasa artinya ialah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Secara istilah, qadar berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Qada dan qadar singkatnya juga bisa disebut dengan takdir. Namun beberapa ulama ada yang berpendapat secara berbeda-beda. Dari implementasi meyakini bahwa ada qada dan qadarnya Allah, beriman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Kemudian, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang ketiga, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan yang terakhir, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22 diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menetapkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Takdir terbagi menjadi 2, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah. Ketika seseorang berusaha, maka insya Allah ia akan mendapatkannya. Seperti ketika ia belajar, maka insya Allah ia akan menjadi orang yang cerdas. Ketika ia berusaha, maka kemungkinan ia akan menjadi orang yang makmur. Kemudian takdir mubram. Contoh dari takdir mubram adalah ajal, kematian. Kematian tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contoh lain adalah kita tidak bisa minta untuk dilahirkan sebagai orang Amerika, atau minta dilahirkan sebagai orang Cina, atau minta dilahirkan sebagai orang Yunani. Semua itu ada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah
Artinya keberhasilan hidup seorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti api itu panas, atau manusia itu bisa lapar, bisa haus. Oh, ketika haus, maka Allah memberikan sinyal bahwa tubuh kita memerlukan nutrisi. Dan itu kemudian terserah kita apakah kita mau berusaha untuk makan atau tidak. Ketika ada pertanyaan, kenapa kita harus berusaha sedangkan Allah sedang menentukan takdir kita? Memang betul Allah sudah menentukan takdir kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengubahnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditolak seperti ajal atau kematian dan rezeki. Namun Allah juga memberikan kehendak kepada kita untuk memilih, ikhtiar. Semisal ada dua orang. Yang pertama, ketika ditanya, kenapa nggak kuliah? Lalu dijawab, takdir. Kemudian ditanya lagi, emang udah pernah coba daftar belum? Pas ditanya begitu, dijawab, belum sama sekali. Padahal mencoba saja untuk mendaftar belum berusaha sudah bilang gagal. Nah, sedangkan ada satu orang lagi, dia secara kemungkinan bakal mustahil untuk kuliah. Dananya sulit, tidak ada dana untuk kuliah, kemudian secara nilai pas-pasan, tapi dia bisa kuliah. Ketika ditanya, loh, kok Anda bisa kuliah? Kemudian jawab, iya, saya berusaha mencari, mendaftar sana sini walaupun tidak ada uang. Kemudian saya mencoba mengikuti beasiswa, alhamdulillah dapat. Akhirnya orang tersebut dibiayai oleh sebuah institusi dan mendapatkan beasiswa 100%, semisal seperti itu. Rezeki ketika dijemput, insya Allah akan lebih mudah datang. Kita tidak bisa, misalnya ketika kita lapar, kemudian lapar, udah takdir, kalau emang udah takdir mah nanti kenyang sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kita harus ada ikhtiar, kita harus gerakin kaki ke dapur, kemudian atau mungkin untuk masak mie instan pun harus membuka bungkus, kemudian memasukkan mie instan, merebusnya sampai menuangkan bumbunya sampai jadi. Ada ikhtiarnya di situ. Jadi kita tidak boleh membicarakan takdir secara sembarangan. Misalnya, kenapa kamu jadi pengemis? Iya, saya sudah ditakdirkan misalnya menjadi miskin. Nauzubillah ya, tidak boleh seperti itu. Harus ada ikhtiarnya. Jadi ketika kita memiliki takdir, intinya kita tidak boleh hanya berlepas tangan saja, pasrah tanpa ada ikhtiar. Di poin terakhir, di situ ada empat poin: takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Kita memiliki takdir, tetapi kita harus juga ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian ikhtiar diiringi dengan doa. Doa ini adalah ikhtiar namun secara batin. Ikhtiar tanpa doa adalah sombong. Tetapi doa tanpa ikhtiar sama saja sia-sia, karena tidak ada usahanya. Ketika sudah ikhtiar dan berdoa, kemudian kita baru bertawakal pada Allah. Ibaratnya seperti ketika kita membawa motor kemudian memarkirkannya di depan masjid. Kita ikhtiar dulu, kunci dulu motornya, kita doa semoga nggak hilang, baru kita bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah
kita berpasrah diri kepada Allah, kita serahkan kepada Allah semuanya. Nah, baru bertawakal. Jangan motornya ditaruh nggak dikunci terus ditinggal bilang saya bertawakal kepada Allah. Tidak seperti itu. Apa tujuan dari tawakal? Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, sangat gigih usahanya, kemudian sudah berdoa, tetapi ternyata tidak dikabulkan. Ketika kita tidak bertawakal kepada Allah, kita akan menjadi kecewa. Saya sudah berusaha berjuang keras, tapi ternyata hasilnya sia-sia. Padahal tidak seperti itu. Ya, demikian. Jadi intinya adalah qada dan qadar ini adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan sejak sebelum diciptakannya manusia, dan juga itu adalah tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bahwa Allah sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Hikmahnya, kita tidak boleh berputus asa. Ketika kita ditakdirkan, insya Allah Allah mempunyai rencana yang baik untuk kita. Tetapi kita tidak boleh berdiam saja, berdiam diri, entah itu bermalas-malasan. Kita harus berikhtiar sebaik mungkin, berdoa sebaik mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah. Dan andaikan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa jadi Allah sudah menentukan hal yang lebih baik. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, apa yang mungkin masih menjadi pertanyaan bisa ditanyakan oleh saya atau mungkin Bapak lewat sendiri. Saya mohon maaf masih banyak kekurangan, saya bukan siapa-siapa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.